wake up, this is your wake up call. Kembali lagi di acara Wake Up Call edisi Teman Ngobrol. Dan hari ini dengan saya Wahyudi Akbar. Kita akan ngobrol-ngobrol di akhir tahun. Ya nggak sangka kita udah 2021, sudah di penghujung tahun. Dan topik apa lagi yang menarik untuk kita bahas selain tentang New Year Resolution. Dan teman ngobrol saya hari ini adalah Pak Tan Eki, seorang senior consultant dan trainer. Oke, Pak Tan udah gabung, langsung saja. Hai Pak. Hai. Halo, halo. Gimana kabarnya Ini Pak? mesti set dulu, terlalu gede, wajahnya jelek. Oke. Pas ya? Oke ya. Supaya seimbang. Ya udah. Itu saya turunin juga, saya punya. Ya nggak tahu ketinggian, kayak dia ketinggian ya. Oke. Udah bagus, sudah bagus. Oke, Ya, thank you sudah Pak. oke. Udah oke. Sama-sama. Ya, jadi kita hari ini bahas tentang New Year Resolution, solution atau illusion gitu. Nah, ini ngambil topiknya dari Pak Tan nih, yang Pak Tan sekarang kan lagi rutin tiap hari Minggu ya. Selama bulan Desember ini bicara tentang goal setting ataupun New Year Resolution gitu untuk bagaimana menghadapi tahun Karena sudah tutup tahun, jadi ya ada semacam mungkin kebiasaan atau gimana, semua orang memikirkan tahun baru sekarang. Jadi lagi, oke, nah kita langsung masuk nih. Kalau dari Pak Tan sendiri biasa selalu ada buat tentang New Year Resolution nggak Pak Tan? Mungkin dulu saya nggak kenal apa itu namanya resolution. Yang penting ya kalau misalnya seperti ikut-ikutan lah, ada orang bilang, oh ini sudah mau tahun baru, apa lu punya plan atau rencana di tahun baru seperti ini, apa yang mau diperbaiki. Resolution sebetulnya, resolution itu adalah ada sesuatu nggak yang kurang baik itu mau diperbaiki di tahun yang baru. Gitu. Jadi bisa ikut-ikutan, jadi ya oke lah. Tapi setelah dipelajari, ternyata itu kurang tepat. Oh, kurang tepat. Gimana Pak Tan? Menarik nih. Ya seperti apa yang sudah saya mengatakan, kenapa kita mesti tunggu sampai tahun baru kan gitu kan. Jadi kan teman-teman saya pada tahu semua suka sampai bercanda, lalu kenapa mesti tunggu sampai tahun baru? Kan every day is a new day gitu. Kenapa mesti tunggu apa namanya itu a new day of the year gitu kan, tanggal 1 Januari baru kita mulai. Jadi anytime you can start, ya, anytime you can start with a new life lah gitu kita bilang ya, atau new way of doing things or whatever gitu. Jadi sebetulnya kita nggak perlu tunggu. Ini ada bahayanya ini kalau sudah New Year ya. Jadi kalau sudah November, Desember, pada umumnya orang suka bilang, tanggung ya, kenapa saya nggak tunggu sekalian nanti di tahun baru saja gitu. Nah ini yang berbahaya ini. Ya, barusan tadi juga ada di satu grup ya, grupnya saya ada di dalam satu grup itu ada yang mengatakan seperti itu. Tanggung, mereka lagi chatting apa gitu. Terus sebenarnya ada satu yang dia mengatakan bahwa tanggungan nanti tunggu apa tahun depan saja baru kita mulai start lakukan gitu. Seperti itu nggak sih Pak Tan? Jadi orang jadinya menggunakan itu untuk alasan menunda gitu. Iya, alasan untuk menunda. Banyak orang bilang akhir tahun itu sibuk. Ya, financial year itu kan Desember, Januari kan, jadi tutup buku lah, macam-macam lah ya, atau mau set target dan sebagainya. Itu menurut saya kesibukan itu nggak numpuk di akhir tahun. Jadi sebenarnya dia anytime bisa sibuk. Dia nggak mesti tunggu sampai betul-betul sudah akhir tahun baru sibuk. Nggak tahu sibuk apa, saya nggak tahu, tapi pokoknya itu adalah alasan. Ya, yuk lanjut ke gym yuk, November kita ajak teman. Udah tanggung ini, tanggungnya apa? Yuk bayar iuran juga Januari bayar sama November sama bayar kan. Apakah mesti Januari bisa ada diskon? Kan nggak ada. Jadi ya udah pergi ke gym saja, udah yuk pergi ke apa namanya itu jalan pagi, olahraga 1 jam 1 hari, ya udah gitu aja. Kenapa mesti tunggu sampai nanti tahun baru segala macam? Ya. Jadi sebenarnya itu yang jadi isu jadinya. Ya.
ya semacam alasan yang sudah terlalu umum lah, artinya orang sudah ya mau ya jadikan alasan jadi supaya nanti kalau dia menunda pun nggak apa-apa. Nah, yang repotnya sudah menunda sampai nanti tahun baru Januari itu tidak dilakukan. Karena setelah Tunggu Januari kan tahun masih depan ada lagi. Februari. Ya kalau dia tunggu sampai Februari masih oke ya. Yang saya Hmm. khawatir dia tunggu sampai tahun depan lagi kan tanggung ya. Ini sudah Februari ya. Kenapa nggak nanti Hmm. sekalian Januari tahun depan aja? Ya ini ingat loh ini sudah tahun 2022 nih. Ya. Sekarang ini saya sudah perasaannya sudah 2022 bukan lagi 2021. Jadi kalau apa-apa itu sudah harus lebih hati-hati gitu. Sebentar sudah berlalu kan. Coba lihat ini, Ya, ya. kapan kita baru mulai sibuk dengan COVID, Februari, Maret tahun lalu, sekarang ini sudah Akhirnya. hampir 2 tahun kan, tiga bulan itu 2 tahun. Benar, Jadi benar, cepat benar. sekali. Hmm. Jadi ini sebenarnya Jadi kalau kayak gitu ya, Pak. Ya, sorry Pak, Tan. silakan, Kepotong. silakan, Silakan Pak silakan, Tan. silakan, silakan Ya, dulu, jadi silakan. sebenarnya itu yang jadi hal yang kalau kita nggak waspada, sebenarnya New Year resolution tuh dapat jadi sebagai alasan atau excuse kalau bahasa itu ya, excuses untuk menunda hal-hal yang sebenarnya dapat Ya, dilakukan sekarang gitu. Tapi karena dia ya, menggunakan alasan for the sake of New Year resolution, maka dia seakan-akan dia akan melakukannya tahun depan gitu. Tapi kalau namanya bakatnya atau habitnya menunda, kecenderungannya dia hmm. bakal nunda lagi dong Pak. Ada Iya, pengalaman seperti itu nggak atau orang yang seperti itu ya gitu. udah pasti. Sebetulnya nggak mesti tunggu sampai year end atau apa tahun New Year gitu. Kita suka menunda ini merupakan suatu penyakit yang paling berbahaya. Karena dia tidak serius mau melakukan. Tadi pagi kan saya ada talk show juga mengenai how to write an action plan ya. Jadi Ya. kenapa orang punya action plan itu gagal? Karena dia tidak fokus. Ya, kenapa dia nggak fokus? Karena itu nggak penting. Jadi kalau ikut-ikutan buat New Year resolution itu maka dia nggak fokus. Kenapa? Ikut-ikutan. Teman-teman lagi ngobrol, lu sudah ada belum what is your New Year's resolution? Oh, belum ya. Buat satu dong. Oke, buat satu. Saya mau turunkan berat badan. That's it. Tapi mau turunkan berat badan itu berapa kilo? Ya kan? Nah, berapa kilo lu mau turunkan? Kapan? Ya, Hmm. tanggal berapa gitu. Sorry, bulan berapa? Ya kan? Dan Ya. caranya seperti apa? So the planning is not apa nama itu well organized gitu ya. Jadi all well managed. Jadi cuma hanya bilang saya mau turunkan berat badan, saya mau berhenti merokok, saya mau berhenti minum. Jadi itu nggak ada satu caranya pun nggak ada. Kapan sih? Jadi nggak bisa diukur. Kalau ada planning yang nggak bisa diukur itu berarti dia cepat sekali gagal. Ya. Oke, oke. Jadi itu ya berarti salah satunya adalah ya pertama kalau kita menjawab dulu gitu ya Pak Tan. Jadi so New Year resolution is a solution or illusion gitu. Ya kalau kalau misalnya saya dengar dari penjelasan Pak Tan tadi, itu dapat Hmm. menjadi sebuah ilusi bagi orang yang memang pada dasarnya suka menunda gitu. Yang dia akan Ya, dia berharap tahun depan lebih baik ya yang nggak akan mungkin jadi lebih baik walaupun kalau dia terus menunda. walaupun dia tidak menunda, ya dari solution jadi illusion, karena dia nggak jelas. Illusion kan berarti nggak jelas gitu kan. Jadi kalau misalnya dia, oh saya mau turunkan berat badan, tapi dia nggak jelas. Sebenarnya you perlu nggak turunkan berat badan. Hanya ikut-ikutan, oh teman lagi diet, oh teman lagi diet, saya mau diet juga. Itu kan berarti kan ikut-ikutan. Kita Ya. kan latah gitu ya. Di latah itu artinya kita orang buat begini, kita buat begini. Ya, sebenarnya itu kan itu ada musiman. Ya, oh musiman pergi ke gym, rame-rame pergi ke gym. Ya, nanti rame-rame naik sepeda gitu. Oke? Ya. Saya mau tanya, di tahun lalu itu di tahun 2021 ini sudah beli sepeda baru itu berapa banyak orang? Kan banyak ya, jadi yang jual sepeda itu jadi kaya, tapi dipakai nggak sepeda itu? Mending saya beli sepasang sepatu untuk jalan cepat, itu satu minggu bisa 4 kali jalan, itu saya sudah bersyukur. Ya, jadi ikut-ikutan ini yang bahaya. It is not a real thing gitu. Itu bukan sebenarnya, you punya keinginan, bukan you punya kebutuhan. Kebutuhan beda. Kalau misalnya, oh diet itu adalah saya punya kebutuhan, betul-betul saya mau diet, bukan karena saya ingin kurus, tapi saya butuh kurus, saya butuh sehat. Maka saya cari tahu dong cara yang baik itu seperti apa.
Jadi dia tuh nggak bisa hanya oh, oke, saya mau apa namanya mau diet mau apa gitu, tapi tujuannya itu nggak jelas. Why-nya itu nggak jelas. Why? Saya mau saya mau beli sepeda. Oke, saya mau bersepeda. Why? Tetangga kan bersepeda, tetangga kan ada itu yang 50 juta, masa saya nggak ada? Itu keinginan untuk match gitu kan. Bukan you punya needs untuk semacam kebutuhan, you butuh sepeda itu untuk olahraga gitu. Nah, ini yang jadi maka saya bilang kalau ikut-ikutan ini sayangnya ikut-ikutan juga ikut-ikutan di akhir tahun atau awal tahun, bukan di hari-hari biasa. Ya, Ini ya. saya lagi apa namanya itu lagi ada tanya-tanya, ini sebenarnya beberapa orang sudah join ini ya. Oh, baru 2 Pak kan? Kalau di saya 2. Nah, itu sebenarnya nggak bisa dijadi patokan, Pak. Oh, Karena tadi saya lihat sudah mulai ada muncul di bawah nama-namanya semua. Jadi sebetulnya itu bukan angka yang perlu diperhatikan. oh enggak, di Ada atas kan sebelumnya ada sudah ada. di atas Hah? di mata itu ada tulis dua orang. Jadi bukan yang Nah keluar masuk. itu nggak bisa jadi patokan, Pak. Oh, Ini lebih dari dua, oke. lebih dari karena saya lihat yang sudah join itu sudah banyak. Maka saya mau tanya this sebetulnya nanti setelah talk show ini, tapi sudah nggak sabar lagi saya tanya gitu. Oke, kita Oh, lanjut ya nggak apa-apa. kalau itu saya nggak tahu. Kayaknya saya selalu sering kali lihatnya yang angka 2 itu saja sih gitu. Tapi waktu mau selesai, waktu udah selesai ya, Iya. itu muncul angkanya nanti. Di situ ada Ya, tulis berapa orang yang tapi sudah itu ini. yang come and go Pak, dan bukan yang stay. Ya. Yang Oh, jadi oke. kan ada yang stay, ada yang come and go kan. Come and go kan itu memang Hmm. dapat banyak. Tapi itu masuk keluar gitu. Seperti itu. Oke. Jadi yang satu ini sekarang ini baru ya nggak apa-apa lah. Sudah ada ada beberapa yang nanti dia join in lah, nggak apa-apa lah. Oke, silakan Pak. Ya. Jadi oke, ya biasa kalau memang di apa kalau bagi saya viewer itu memang nggak jadi concern banget. Yang penting kan nanti setelah kita upload dan sebagainya itu biasa kan orang yang Lagi ya, nonton. lagi di. Hmm. Ya. Oke, lanjut. Oke. Jadi kalau misalnya tadi terkait dengan yang apa ya bahwa berarti salah satunya adalah kalau misalnya kita mau bicara tentang New Year Resolution, ya kalau misalnya dari yang saya dengar dari Pak Tan itu kan bicara tidak tentang apa bagaimana kita set untuk nanti gitu. Kalau memang kita dapat lakukan sekarang, kenapa nggak dari sekarang gitu? Seperti itu ya Pak? Ya. Ya, jadi ini kan masih tanggal berapa? 19. Ya udah, Ya. besok mulai saja gitu. Kenapa mesti harus tunggu sampai 1 Januari atau 2 Januari? Ini yang jadi penghambat. Maka orang bilang, do you celebrate New Year? Saya bilang, I don't celebrate celebrate New Year. New Year bagi saya itu adalah new day. Oke, hari ini 31 Desember, besok 1 Januari itu ya just like another morning gitu. Another day ya. Jadi dia tuh nggak ya cuma tahunnya tambah 1 aja. Itulah justru yang membuat kita itu jadi kadang-kadang menunda dan kita itu habiskan waktu banyak. Hmm. Saya sempat mengatakan bahwa kita ini hanya mempunyai 80 New Year's, ya, atau New Year's Day, ya, 80 kalau kita hidup sampai usia 80 tahun, baru ada 80 New Year's Day, oke? Jadi bayangkan aja, kalau sekarang udah 50 tahun, berarti tinggal 30 New Year's Day, ya. Nah, kenapa mesti tunggu lagi gitu? Jadi lebih bagus bilang saya ada 365 hari yang bisa membuat saya itu menjadi lebih baik. So itu resolutionnya itu di New Days resolution, bukan New Year's resolution. Nah, dengan demikian kan apa yang you butuh perbaikan di esokan harinya, ya itu langsung besok aja diselesaikan. Kenapa mesti tunggu sampai akhir tahun atau awal tahun? Ya. Very interesting ya barusan yang Pak Tan katakan ya. Artinya sebenarnya yang kita satu frame yang bagus sekali adalah frame of mind menurut saya adalah ya bukan New Year resolution but a New Days resolution gitu. Jadi karena kita setiap hari punya 24 jam yang baru yang dimana di situ momen bagi kita untuk setting sesuatu yang baru, untuk starting sesuatu yang baru yang akan membantu kita untuk menjadi lebih baik gitu dari hari ke hari gitu ya Pak Tan. Ya kita ambil sistem manajemennya orang Jepang lah itu ya. Jadi itu kan ada Kaizen namanya itu. Kaizen kan in Mandarin itu kan Kaizen. Jadi dia
memperbaiki setiap hari gitu. Setiap hari ada kesempatan untuk memperbaiki. Jadi dia tidak perlu tunggu nanti dikumpulkan semua masalah baru diselesaikan. Itu mungkin sedikit terlambat. Jadi setiap hari ada perbaikan sedikit-sedikit, itu jadi bagus. Jadi nanti problem yang besar itu bisa di minimize ya. Jadi problem yang berarti itu sudah nggak ada, sudah bisa di minimize. Ya, jadi bagusan tiap hari itu ada perbaikan. Resolution kan berarti ada perbaikan. Ya, kalau dulu Anda punya kebiasaan buruk seperti ini mau dihilangkan. Mau hilangkan kebiasaan buruk ya sudah. Jadi direncanakan aja. If it's not today, then tomorrow. If not tomorrow, ya mungkin next week. Nah, bukan next year gitu. Jadi itu yang paling menurut saya itu paling perlu diperhatikan bagi semua orang. Ya, dan mungkin yang lagi dengar ini juga ada New Year's resolution. Jadi terlepas lagi dengar sekarang, ya mulai besok lah udahlah. Ya ngapain tunggu nanti sampai 1 Januari. Atau habis baru langsung dengerin sekarang, pas denger langsung ada sesuatu yang dapat diubah 1 jam berikutnya boleh langsung starting nggak nih Pak ya? Iya, terutama yang bagi yang mau diet ya. Kalau mau diet, dia mau kurangin badannya ya nanti malam dinernya itu ya beli yang secukupnya saja, jangan sampai kenyang. Ya udah mulai hari ini udah bisa diet kan. Ya besok lusa sudah bisa kelihatan dia punya manfaatnya atau dia punya hasil. Ya yuk tunggu sampai Januari kan yuk sudah kehabisan 21 hari. Kan sayang itu, sia-sia saja 21 hari. Itu menurut saya satu nanti akan jadi satu caption untuk video ini adalah it's not about New Year resolution but it's a new day resolution gitu. Artinya satu hal yang kita perlu mulai. Karena benar sih Pak Tan, kayak kalau misalnya sekarang bagi saya ya, waktu itu makin cepat. Nggak tahu dibandingkan waktu umur 30 atau umur 20 itu kan kesannya waktunya lama ya. Tapi kalau sekarang itu kayak waktu itu cepet banget gitu. Nah kalau kita harus tunggu tahun depan, aduh tiba-tiba udah say goodbye aja gitu Pak. Itu semacam perasaan. Jadi waktu saya kasih training time management, saya selalu tanya, ya kalau Anda pergi ke suatu tempat, misalnya Anda nyetir sendiri ataupun ikut orang lain, suatu tempat yang belum pernah Anda pergi sebelumnya, pertanyaan saya adalah perasaan Anda perginya lebih cepat atau pulang lebih cepat? Pergi. Kalau 95% jawab pulangnya lebih cepat. Karena waktu pergi itu dia masih cari-cari, dia belum pernah pergi. Begitu pulang itu dia sudah tahu jalannya kan, jadi dia lebih cepat. Itu sudah pasti. Itu sudah 90%. Pulangnya pasti lebih cepat. Nah, saya ambil contoh seperti itu jadi metafora. Nah, kalau pulangnya lebih cepat, ya seperti kita punya kehidupan. Kita hidup 80 tahun. Capai 40 tahun sudah pulangnya. Cepat itu. Nah, jadi siapa yang udah capai 40 tahun, perasaannya sudah, cepat sekali ya, sebentar udah 45, udah 50. Tapi waktu dia masih muda, ya dia masih banyak searching gitu, dia masih cari ini, cari itu, sehingga dia tuh sepertinya waktunya tuh agak sedikit lama. Ya. Nah, tapi begitu dia sudah hampir sudah selesai, sudah settle ya semuanya, itu sudah tinggal pulang. Nah, pulangnya cepat, maka hati-hati. Be careful with the time. Ya, jadi ini bukan soal menakuti, tapi semacam reminder kepada yang masih muda-muda. Jadi hati-hati, pulangnya cepat. Ya, kalau nggak percaya coba aja, pergi ke suatu tempat. Ya, perginya itu pasti perasaannya kok lama bro dapat tempatnya ya. Begitu pulang, sebentar udah ada pulang. Saya pernah pergi ke Bohrok ya. Itu diundang untuk training di sana sama Pak Yudi dari Smart FM. Ya. Jadi kita bertiga sama supir perginya tuh lama sekali, jalannya rusak dan sebagainya, mesti nyebrang lagi sungai dan tapi begitu pulangnya sebentar udah sampai di Binjai ini udah makan malam. Ya, udah beres jadi seperti itu. Nah, jadi kok gampang sekali ya. Maka pulangnya tuh cepat. Oke. Ya, jadi itu satu hal ya, memang perlu sangat disadari ya. Nah, kalau kayak gitu Pak Tan, sebenarnya penting nggak sih bikin New Year resolution? Sebelum ke sana, saya jadi kepikiran kalau misalnya bagi perusahaan, itu kan mereka tetap perlu bikin New Year resolution. Tapi saya jadi kepikiran barusan tadi ngobrol sama Pak Tan ya. Sebenarnya salah satu hal juga dapat menjadi masalah
menjadi alasan menunda juga bagi perusahaan New Year Resolution itu. Karena nanti tunggu tahun depan deh, kita baru bikin perubahan. Padahal sebenarnya mereka juga dapat starting misalnya sekarang gitu. Ya, Contohnya ya, kalau di perusahaan set sales target, biasanya mereka suka set Januari to Desember kan, sales target, ya kan? Tapi juga ada yang April, ada yang April ke Maret juga ada. Jadi nggak mesti Januari. Oke lah, kalau dia set Januari to Desember, nah ini di bulan Agustus atau di bulan September begitu, kalau misalnya dia merasa situasinya itu sudah berbeda, dia mau revise, itu nggak mesti tunggu sampai Januari. Dia boleh set lagi new target untuk September ke Desember. Ya, memang kalau perusahaan sedikit beda, ya kan ada financial year dan sebagainya. Jadi mereka itu pilih di Januari, tapi juga ada yang pilih di April juga ada ya, 1st of April. Nah, kalau di perusahaan bukan lagi New Year's resolution, tapi mereka itu adalah buat action plan. Mungkin kita bahas sedikit mengenai action plan. Jadi action plan itu sangat penting bagi perusahaan, bagi individu juga penting sih. Nah, action plan juga tidak perlu Januari lah ya. Jadi, oke, action plan. Action plan tadi seperti apa tadi pagi saya sudah menyampaikan, kenapa dia gagal? Karena tidak fokus. Ya, karena tidak realistik. Ya, apa yang kita mau capai itu tidak sesuai dengan kenyataan. Kita itu mau yang banyak, kita mau yang target tinggi, kita mau. Jadi action plan itu gagal juga bisa karena kita salah estimate di keuangannya, itu juga bisa. Ya. Maka kalau misalnya orang bilang action plan, oke, ini leadernya ya atau direkturnya atau CEO-nya mengharuskan dia punya semua kepala bagian untuk buat action plan. Itu action plan hanya untuk ditunjukkan aja, semacam PR. Ya, murid-murid buat PR udah siap, nah ini kasih ke guru. So, it's just a PR gitu, homework. Setelah itu gunanya mungkin nggak ada. Dan ribetnya, repotnya, banyak juga pimpinan itu tidak betul-betul melihat atau mempelajari action plan yang dibuat oleh staffnya. Karena terlalu banyak kan, misalnya satu director itu mempunyai 7 managers, itu 7 manager itu kasih action plan, ya, mungkin nggak semuanya dibaca gitu, atau mungkin dibaca sekilas. Nah, jadi action plan itu ditaruh di situ atau di file itu jadi nggak ada gunanya. Maka itu juga bisa gagal. Nah, jadi di sini saya pinjam satu istilah follow up. Tadi pagi saya juga jelas follow up. Follow up dari action plan itu penting. Seperti New Year's resolution lah, kalau topiknya kita kembali ke New Year's resolution, oke lah buatlah resolution lah. Tapi follow up-nya ada enggak? Ya, yuk tentukan bulan Juni you mau turunkan berat badan sebanyak 6 kilo, tapi berarti satu bulan 1 kilo dong. Ada nggak you follow up, you pantau ini metodenya udah oke belum? Januari, Februari itu ada nggak mengurangi sekian banyak? Kalau nggak, tiba-tiba bulan Juni baru you sibuk itu mencari tahu, wah udah sudah nggak sempat lagi gitu, udah nggak sempat lagi. Jadi follow up itu penting. Nah, tadi saya bilang action plan itu dipakai semacam PR saja. Menurut saya ya, saya nggak tahu persisnya berapa persen ya, tapi saya sangat yakin action plan itu hampir lebih lagi dari 50% itu tidak terwujud. Itu fenomena apa sih Pak Tan yang kayak gitu? Maksudnya orang bikin resolution, orang bikin action plan, tapi seringkali nggak terwujud gitu. Karena tidak kuat dia, komitmennya tidak kuat. Pertama-tama dari tujuan dan sasaran. Tujuannya apa? Oh, tujuannya karena saya disuruh. Nah, itu kan berarti kalau tujuannya hanya disuruh, itu berarti nggak kuat kan, bukan dari dirinya sendiri. Ya, lalu dia punya sasaran, dia nggak jelas. Sebetulnya apa yang dia mau capai, berapa banyak yang mau dicapai, nggak realistik. Ya, jadi itu gagal. Kalau saya bilang 50%, saya pikir cukup inilah ya, cukup fair lah. Atau sebagian besar juga kena revisi gitu. Jadi plan itu boleh di-revise, bukan berarti plan itu dipakai untuk seumur hidup. Ya, jadi itu boleh di-revise. Kemudian kalau dari revise masih bagus, berarti dia ada follow up.
Ya. Kalau dia melakukan revisi, berarti dia ada follow up. Wah, ini udah nggak benar. Jadi dia tuh seperti kemarin Ibu Hani itu bicara tentang PDCA lah, Hmm. tentang Plan Do Check Action. Jadi setelah dia do, dia cek dulu. Nah sudah cek, berarti there's something wrong, maka dia action lagi. Dia action lagi, dia plan lagi yang baru, dia do lagi, baru nanti jadi PDCA. Nah itu paling bagus. Jadi sekali lagi action plan bukan sudah dibuat, disimpan atau di file dalam komputer, bukan. Ya itu mesti selalu dilihat, dibaca sama kita punya anggota supaya mereka itu bisa mendukung. Hmm. Ya berarti sebenarnya ya tadi ya berarti follow up ataupun kalau bahasanya tadi cek atau kontrol itu menjadi hal yang sangat penting untuk tidak membuat resolution atau action plan itu menjadi sebuah illusion gitu. Tapi memang menjadi solusi pada saat kita lakukan controlling dan checking juga gitu ya Pak Tan. Ya, karena solusi itu dia perlu action. Ya. Solusi kan cuma hanya di dalam pikiran aja. Ya. Oh, saya punya solution untuk mengatasi berat badan, weight, ya itu cuma solution. Ya. Tapi actionnya mana? Ya, maka solution habis solution itu action, habis action apa? Result. Ya. Nah ini perlu, ini satu paket ini, satu seri. Ya, solution, habis itu action, habis itu result. Resultnya ada nggak? Jangan hanya solution, oh saya mau ini mau itu, tapi actionnya nggak ada. Nggak ada Maka action. ya, maka di tahun 2019 di luar sudah COVID, di sini kita belum. Di Desember itu saya pernah ada buat satu ya bicara tentang resolution. Saya buat itu di situ ada smart smart goal setting, and then ada stupid daydreaming. Ya, jadi ya. Nah smart itu smart goal setting berarti kita set goal kan. Smart masih tahu kan? Smart itu kan kita itu apa namanya itu? Spesifik. Masing-masing itu ada ini. Ya M itu measurable gitu ya. Nah, ada A itu achievable gitu kan. Nah, apalagi R itu adalah realistic gitu. Ya. Kemudian yang time itu adalah T itu adalah timely. Seperti itu, bukan stupid daydreaming. Stupid daydreaming itu berdiri situ aja tapi nggak bergerak gitu ya. Mimpi terus nggak pernah bangun. Ya, kalau itu terus nggak ada gunanya gitu. Jadi kita ini perlu ada semacam pemahaman lah, artinya buat goal setting, buat action plan, semua itu harus betul-betul ya sesuai dengan teori. Jangan anggap teori itu nggak penting ya Bapak Ibu sekalian kalau Anda lagi dengar. Ya, nggak ada teori itu nggak ada praktek. Teori itu apa? Teori itu adalah orang-orang yang sudah sukses, sudah coba berapa puluh kali, mungkin berapa ratus kali dan berhasil. Itu proses itu ditulis sebagai teori. Jadi kita tinggal pakai itu aja kalau sesuai dengan kita punya kondisi, ya itu udah gampang kan, nah, nggak jadi illusion lagi, udah betul-betul solution. Ya, seperti itu. Itu salah satu cara kita untuk menggunakan apa ya tadi ya teori itu sebagai dasar kita untuk melakukan. Ya, artinya pengetahuan kita untuk melakukan sesuatu gitu. Karena kalau tidak ada dasar pengetahuan juga kita nggak tahu apa yang mau dilakukan gitu. Ya nggak bisa dong kan kalau ya tidak ada pedoman sama sekali kan. Ya, tidak ada pedoman sama sekali. Tapi teori kadang-kadang juga bisa basi ya, karena teori itu juga perlu di upgrade gitu ya. Teori itu juga perlu di upgrade lah saya bilang gitu. Jadi kalau kita pakai teori mungkin ya kita ambil 80-70%, tapi selebihnya kita coba kreatif untuk modifikasi sedikit. Jadi mungkin bisa. Nah seperti misalnya dulu saya hanya percaya sama work hard, gitu kan. Orang tua saya bilang work hard. Saya punya motivator tukang becak saya, dia tuh work hard tiap hari. Wah keringat, jadi jemur matahari di bawah matahari, dan itu dia kerja untuk apa? Dia punya keluarga. Di situ saya belajar work hard. Tapi work hard itu dia nggak bisa tahan terlalu lama, sehingga muncullah berapa mungkin 20 tahun, 30 tahun lalu muncul work smart. Nah, jadi maka teori itu perlu dimodifikasi. Ya, saya nggak tahu contohnya benar nggak nih modifikasi ini. Ya di adjust sedikit lah. Oh, jadi bukannya work hard tapi juga work smart. Kedepan mungkin tambah lagi nanti entah work hard, work smart, work apa lagi itu ya. Efficient atau apa gitu mungkin bisa tambah-tambah. Jadi
Itu nanti jadi teorinya tuh jadi lebih kuat. Nah enaknya itu nanti yang ini next generation dia tinggal menikmati aja teori-teori yang bagus. Hmm. Mungkin mungkin bisa juga sekarang ini orang udah nggak terlalu banyak pakai New Year's resolution. Bisa-bisa ya. Saya Oke. nggak tahu ya. Saya sudah begitu jarang baca di sosial media itu eh, masih orang singgung mengenai New Year's resolution. Bisa-bisa itu udah agak banyak gitu. Jadi Tapi kita masih punya ada. pembahasan kali ini mungkin sudah ketinggalan sedikit. Orang udah tahu you don't have to wait for New Year lah gitu. Hmm, hmm. Tapi behavior itu masih ada Pak Tan, karena behavior apa ya? Behavior menunda itu kayak masih apa? Habit menunda itu sesuatu yang apa ya? Very common terjadi sehingga karena suka menunda akhirnya bukan muncul lah ya, tapi kemudian membuat oh ya kita perlu lakukan nih resolusi tahun baru gitu ya. Gitu. Iya nggak sih, Pak? Orang orang menunda karena dia nggak suka melakukannya. Ya, ya. Dia nggak suka melakukannya. Jadi kalau dia ajak yuk pergi ke gym yuk, dia nggak suka ke gym. Tapi dia nggak bilang dia nggak suka, tapi dia nantilah tanggung Januari aja. Padahal dia nggak suka. Saya Ya. menunda saya menunda gunting rambut, istilahnya pangkas gitu ya, gunting rambut, karena saya nggak suka, maka saya tunda terus. Nah, jadi orang Ya. menunda itu dia ada nggak suka, Hmm. eh, dia Ya. takut perubahan juga bisa menunda. Hmm. Karena kalau dia melakukan sesuatu itu nanti terjadi perubahan. Hmm. Misalnya saya pangkas, habis pangkas saya jadi beda nih saya punya wajah ini, sangat jelek Hmm. ya, berbeda pangkas ya. Jadi maka saya takut perubahan itu, maka saya nggak mau pangkas. Itu jadi saya menunda. Ah, udahlah, Hmm. kan ada event ya, nanti ada live show, nanti ada kemarin ada SML Talk dan sebagainya. Oke, Ya. nggak usah pangkas dulu, potong nanti. Kenapa takut perubahan? Jadi lucu juga orang takut perubahan itu juga bisa jadi semacam Menunda. alasan untuk menunda. Ya. Ya, macam-macam. Kalau kita bicara time management itu banyak sekali ya yang membuat Banyak. kita itu tunda dan lain sebagainya. Hmm. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang saya dapatkan dari pembahasan ini ya, Pak Tan. Maksudnya terkait dengan ya, tema kita kembali New Year Resolution is Ya, a solution for illusion gitu. Ya ini dapat menjadi ilusi bagi beberapa orang yang terutama orang-orang yang suka menunda gitu. Itu menjadi sebuah ilusi atau tidak sekedar menunda, mungkin dia nggak mau menunda, tapi dia belum jelas apa yang dia mau. The why-nya tadi Pak Tan bilang, dia belum punya cukup why-nya, dia tidak clear ya, sehingga dia tidak menjadi kemauannya dia itu mungkin suruhan orang lain atau hanya sekedar ikut-ikutan itu ya. dapat menjadi ilusi bagi orang-orang yang seperti itu Hmm. atau ya tadi Ikut-ikutan orang banyak. Hmm. ya Banyak yang ikut-ikutan. mm-mm, Apalagi kalau anak muda gitu ya, millennials itu, masa lu nggak punya New Year's resolution? Buat ya satu dong. Ya, apa ya? Apa ya? Oke, saya mau menghilangkan kebiasaan bangun siang misalnya ya. mm, Ya udah dia buat aja. Tapi kuat nggak itu nggak kuat. mm, Itu nggak kuat dia, resolutionnya nggak kuat. Karena bukan bukan berasal dari dia punya kebutuhan, tapi berasal dari dia punya keinginan. mm, Ya. Lifestyle itu ya gaya hidup ya. Wah ini masa orang-orang ramai buat New Year's resolution masa saya nggak ada, gitu. Kan malu kan, ya lagi ya anak ya ya muda ya gitu. Ya udahlah ikut-ikutan lah buat satu lah. mm, Ya seperti itu. oke oke. Nah, Pak Tan, jadi kalau kayak gitu, gimana ya caranya supaya kita dapat memastikan bahwa New Year Resolution kita itu dapat terjadi gitu? Ya harus punya prinsip sendiri dong, bukan karena didesak orang lain, tapi kita sendiri yang self awareness. Nah kita bicara self awareness lah. Pak Wahyudi kan coach NLP kan pasti tahu tuh awareness sangat penting kan. Jadi kalau dari saya yang bukan 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 pakarnya di NLP, itu kan pakai yang biasa-biasa saja ya. Self awareness itu ada, barusan saya belajar beberapa waktu lalu ada tiga kategori self awareness. Anda sadar nggak tentang Anda punya perasaan? Sadar nggak ya? Jadi kesadaran tentang kita punya perasaan. Sadar apa yang saya rasakan, ya. Lalu juga ada yang namanya sadar apa yang pikirkan, apa yang saya pikirkan. Saya sadar apa yang saya sedang pikirkan. Saya sadar nggak tentang apa yang saya lakukan.
Nah, jadi mulai dari situ, dari self awareness itu, apa yang saya rasakan, apa yang saya pikirkan, apa yang saya lakukan, di situ bisa kita bentuk satu New Year's resolution yang kuat. Ya, nah, tambah lagi step-step ya atau stages dari kesadaran sebelum melakukan, sedang melakukan, dan setelah melakukan. Nah, maka di akhir tahun ini biasanya kita coba review ya tahun 2021, banyak kan perusahaan-perusahaan buat review ya, review 2021. Apa yang telah kita lakukan? Ya, jadi di situ kita coba lihat what went wrong and what went right. What went wrong artinya apa yang salah selama ini yang tidak berjalan sesuai dengan kita punya keinginan, dan what went right yang sudah benar. Nah, yang sudah benar kita maintain, yang tidak benar atau belum benar itu kita perbaiki. Nah, di situ kita mulai New Year's resolution itu boleh. Ya, saya juga nggak boleh kaku lah, artinya masa New Year's resolution nggak boleh buat itu, boleh-boleh aja. Tapi mesti based on apa yang terjadi di 2021 ini. Yang what went wrong itu yang dibuat ini. Nanti besok dan Selasa itu 2 hari betul-betul ada 2 in-house training mengenai prepare for a successful New Year. Di situ saya akan mengajari orang membuat satu action plan yang bagus. Tapi awalnya apa? Tadi pagi kan saya sudah share di IG Live. Awalnya dari mana? Dari kita punya key result area. Artinya, saya ambil contoh waktu tadi pagi. Di kita punya keluarga, coba pilih 3 hal yang perlu you fokuskan. Biasanya di keluarga itu apa yang paling penting? Kesehatan, keuangan, pendidikan misalnya. Ya kalau sudah punya anak ya, jadi seperti itu. Ya mungkin ada lagi lah yang lain lah, communication lah, recreation dan sebagainya itu ada lah. Tapi saya pikir ini 3 cukup penting ya. Kesehatan, keuangan dan pendidikan. Jadi ya. Nah kalau misalnya di keuangan something went wrong. Jadi di tahun 2021 ini kita kekurangan budget, kita selalu kehabisan dana untuk biaya ini biaya itu. Berarti di tahun 2002 ini kita perlu perhatikan, ya kan? Nah, jadi kalau ada masalah di keuangan, key objektifnya ada dua cara. Satu adalah meningkatkan pendapatan, satu lagi adalah mengurangi pengeluaran, ya kan? Jadi banyak orang pikir apa? Banyak orang cuma pikir ke meningkatkan pendapatan. Begitu dia deadlock, dia sudah bilang habis lah, tahun depan gimana saya bisa hidup ya. Tapi masih ada lagi mengurangi pengeluaran. Nah, itu adalah key objektifnya. Kalau misalnya saya mau buat New Year's resolution atau action plan, tahun 2022 saya mau mengurangi pengeluaran saya sebanyak 20% dari pengeluaran tahun 2021. Nah, itu key objektif. Itu harus kuat. 20%. Satu keluarga mesti ngerti semua itu. 20% ya turun ya dari pengeluaran di tahun 2021. Itu pegang kuat-kuat, cukup itu aja. Nah, baru action plan-nya. How to reduce that 20%. Nah, action plan lah kan. Kalau di tahun 2021 ini umpamanya belum ada COVID lah ya. Tiap bulan kita pergi nonton satu keluarga. Tiap bulan, berarti 12 kali nonton dong. Kita kurangin jadi 6 kali. 6 kali hanya bisa nonton di Januari, Maret, Mei, Juli, and then September dan ini ya. November. Nah itu jadi 6 kali. 6 kali bisa hemat berapa? Nah itu dihitung. Oke, udah capai belum 20%? Belum. Oke, kalau gitu ya tapi jangan kurangin makan siang ya, nggak boleh ya. Pagi itu pasti ada. Pakaian, oke. Tahun lalu kita spend almost like 15 juta beli pakaian satu keluarga. Cut into the half. Pakaian kan masih banyak di rumah kan, jadi 7,5 juta. Nah kita dapat 7,5 juta itu. Jadi itu di situ kita kumpulkan sudah belum 20%. Kalau belum, oke. Apalagi yang entertainment misalnya ya, biaya pergaulan apa gitu itu dikurangin. Rekreasi misalnya itu dikurangin. Itu sehingga nanti bisa capai 20%. Nah, tapi mesti jelas ya, action plan itu mesti jelas. Tadi saya bilang nonton tadi dikurangin ya. Nanti kalau misalnya biaya pergaulan itu kita kurangin. Nah, dengan demikian itu
action plan itu jadi kuat. Baru nanti bagaimana mengukurnya. Sampai 3 bulan pertama kita sudah hemat berapa? Sampai bulan ke-6 kita udah hemat berapa? Itu mesti dikontrol secara periodik. Itu baru bisa tahu nanti at the end of the year kita bisa nggak hemat 20% dari pengeluaran tahun 2021. Nah, di situ kita mesti hitung apa lagi? Inflasi. Ya, karena mungkin tiket bioskop naik ya, mungkin naik 10%, itu bisa dihitung. Maka action plan itu dia ribetnya itu kita sulit cari information. Kita hanya bisa pakai informasi tahun sekarang ya untuk jadi praktekkan di tahun depan. Inilah yang suka kita bilang salah estimation itu, salah estimasi. Nah, kalau demikian saya setuju. New Year's resolution itu bukan illusion. Kenapa? Karena dia sudah persis kita hitung ya. Persis kita tahu step-stepnya itu, kita nggak akan ini lagi, nggak akan silap lagi seperti itu. Oke. Jadi artinya salah satu yang penting untuk membuat resolusi itu adalah memang melakukan review. Jadi ada dasarnya juga, Pak Tan. Jadi artinya bahwa misalnya dari review 2021 kondisinya seperti apa. Nah itu kan yang repot kalian kalau misalnya tadi contoh ya Pak Tan kasih contoh pengeluaran, kalau yang dia nggak catat, nggak ada datanya gitu ya. Nah itu ya akhirnya dapat jadi buat illusion ya. Jadinya nggak ada dasarnya, nggak tahu. Nggak ada infonya kan, informationnya nggak ada. Maka saya selalu sampai sekarang saya catat tuh kalau sarapan pagi 15.000 saya catat. Ya. Masih ya Pak Tan ya? Masih, cuman ya kadang-kadang juga ada malasnya juga ya. Tapi paling enggak, oke lah, kita nggak kumpulin misalnya kita itu pengeluaran yang besar. Itu kan kita bisa lihat angka yang sampai berapa digit kan, itu justru mengingatkan kita. Itu mengingatkan kita gitu. Ya. Maka di keluarga orang bilang perlu budgeting, nggak perlu budgeting di keluarga. Tapi sayangnya mungkin ya yang ada kita bilang di Medan lah, kita bilang nggak jauh-jauh ya, atau di Jakarta, Indonesia lah kita bilang. Keluarga yang buat budgeting itu mungkin nggak sampai 10% menurut saya. Nggak banyak sih Pak Tan. Nggak banyak. Ya. Tahu nggak kenapa nggak buat budgeting? Nggak. Karena mereka tuh oke. Karena mereka masih oke. Mereka oke gitu, maksudnya cukup makan. Ya. Ya. So, why gitu? Kenapa kami mesti catat? Kenapa mesti tulis? Masih oke kok, uang saya masih ada. Tabungan masih ada, paling-paling ya. Sebenarnya tahun lalu ya, tahun 2020, begitu COVID udah datang, banyak orang cemas. Ini tabungan saya itu masih bisa tahan berapa lama? Ya, nah di situ orang mulai sadar. Kan tadi saya bilang kesadaran itu ada beberapa step ya. Mulai dia sadar bahwa ini tidak boleh lagi dia lakukan. Saya hitung loh Pak, sejak COVID saya sudah nggak perlu ke laundry. Kalau dulu baju pakaian saya itu kan lumayan, ya sorry ya, lumayan bagus lah artinya ya, bahannya cukup bagus, mesti laundry lah. Kalau cuci di rumah sendiri kan takutnya rusak, lebih mahal lagi nanti kan. Nah, laundry itu aja satu minggu, kalau kita bisa hemat, let's say, 5 baju kali 20.000 aja udah 100.000. Sebulan berapa? 400.000. Yeah. Nah, saya hitung itu, berarti laundry saya sudah bisa hemat sekian. Oke? Saya punya mobil dari Pertamax ganti Pertalite. Saya bisa hemat berapa ratus ribu per bulan. Untuk pemakaiannya masih kencang dulu ya. Nah, di situ kita bisa hitung. Ya, makanya yang penting-penting itu bisa kita hitung. Yeah. Apalagi tahun lalu itu saya nggak punya pembantu lagi di rumah. Wah, tahu nggak berapa saya hemat? Berapa? Ya, 30 juta per tahun. Wow, oke. Makanya orang suka bilang don't play ya. You pikir punya pembantu di rumah tuh enak ya. Yeah. Satu bulan itu ya let's say 2 juta sekian, dan dia punya makanan, minuman dan macam-macam itu dihitung ya, air, listrik dan sebagainya. 30 juta per tahun tuh yang termasuk yang murah. Ya, tahu Kevin kan? Kevin teman kita. Yeah. Itu bisa sampai 50 juta satu PRT di rumah per tahun. Jadi berarti di tahun 2000 Mei tahun lalu sampai Mei tahun ini saya udah hemat 30 juta karena ini. Jadi sekarang saya mesti ngepel, saya mesti
menyapu lantai, saya mesti cuci piring yang sama 3 kali sehari, ya, saya mesti ini. Tapi hitung-hitung itu duit. Ya. Maka siapa bilang kalau hemat tuh nggak baik? Saya hemat, tapi tentu dulu PRT pulang bukan karena mau hemat lah, karena memang nggak bisa kita terima lagi kan bahaya. Ya. Datang lagi kan, dia mau pulang datang lagi kan nggak bisa kan. Kita takut nanti juga ini COVID kan. Nah, tapi ya keuntungannya di situ. Ya. Oke. Ya, jadi kita harus cari tahu dulu what went wrong di tahun 2021, mau kita perbaiki. Nah, itu baru betul-betul bukan lagi illusion, tapi itu adalah solutions. Apa solusinya? Tapi jangan lupa, ada solution, harus ada action. Ya. Ya, udah action, kita lihat resultnya. Maka kita review kan, apa resultnya. Jadi sekarang you plan, nanti tahun depan sudah mulai kita eksekusi ya, kita sudah implement, kita lihat nanti hasilnya seperti apa di tengah-tengah jalan. If there is something wrong in the middle of the road, in the middle of the journey, kita langsung cepat-cepat review ya, kita bisa plan ulang lah, kita jangan anggap itu terus dipakai sampai akhir tahun. Benar. Karena kondisi apalagi sekarang ini ya, dengan perubahan yang begitu cepat ya Pak Tam, bahwa kan kita perlu melakukan perubahan atau adjustment terhadap planning yang kita buat di awal tahun gitu, yang pas kita cek ternyata ada perubahan yang perlu kita lakukan di saat itu. Nah, jadi planning ini saya menghimbau ya, as a reminder juga oke lah. Kalau sekarang ini kita plan based on 2021 ya 2021 ya. Hati-hati. Kenapa? 2022 kita punya pengeluaran bisa mungkin tambah 30%. Oh, kenapa? Tahu nggak kenapa? Makanya ini manfaatnya orang catat ini pembukuannya. Dia punya personal expenses. Yeah. Ini COVID sudah mulai pergi kan? Ya. Yeah. You know? Nah, tahun depan gimana? Tambah nonton, makan di restoran tiap hari, Sabtu Minggu ya. Nanti belum lagi pergi ke Bali. Sekarang udah ramai-ramai ke Bali kan? Ya, ya nanti pergi ke piknik, jalan-jalan. Nah, jadi Anda punya action plan sekarang ini bisa aja tidak workable, tidak efektif untuk tahun depan. Jadi kita punya kemampuan untuk berimajinasi. Ini kita bayangkan kalau tahun depan ini betul-betul COVID udah hilang, belum lagi orang Medan ini rame-rame, yuk ke Pineng, nanti kalau udah buka nanti ya, pasti membludak itu Pineng. Ya, sekarang aja Bali saya punya ponakan dibilang Bali udah rame dengan turis lokal. Nah, jadi kita punya prediksi tentang keuangan ini harus hati-hati. Jadi kalau bagi Anda yang membuat New Year's resolution, silakan. Apalagi yang mau turunkan berat badan. Nah, kan, COVID sudah berlalu, pergi makan kan di restoran, ya juga batal juga itu. Jadi maka semua itu ya sangat tergantung pada situasi dan kondisi di mana kita bisa nggak predik, bisa imajinasi kita ini kuat nggak ini? Nanti kalau begini bagaimana? Nanti maka orang bilang ada plan A, plan B gitu ya. Kalau plan A-nya itu gagal, plan B-nya gimana? Nah, seperti itu. Ya. Unik ya. Nah, makanya buat planning itu seperti itu. Ya, ini menarik. Jadi sebenarnya ya ini pelajaran bukan hanya sekedar tentang New Year resolution, tapi jadinya ya kalau saya tadi belajar lagi terkait dengan ya review ya, pentingnya mencatat apa yang. Jadi history itu juga menjadi penting untuk kita sebagai alat ukur untuk menentukan resolusi yang kita perlukan di tahun berikutnya atau di next step-nya kita gitu. Karena kalau kita tidak ada history file itu, ya kita akan buat sesuatu yang kadang-kadang jadinya nggak achievable, yang jadi ilusi gitu. Karena nggak relevan dengan apa yang terjadi, atau kemudian tiba-tiba dia bikin planning yang tidak tahu karena tidak ada history. Misalnya Pak Tal ada catatkan, ternyata kita udah perlu siap-siap nih, sebelumnya ada hemat 30%, tapi dengan kondisi yang sudah mulai terbuka ini ada kemungkinan akan terjadi gitu. Nah, kalau tidak ada history itu kan jadi isu gitu ya Pak. Makanya saya waktu kerja di penerbangan, ya tiap tahun kan kita disuruh presentasi riset kan gitu. Jadi bos-bos lu bilang kalau sejarah itu lu ngomong cuma 10% gitu. 10-20% ini sejarah. Sejarah artinya yang tahun 2021 lah ya, what happened in the past year. Tapi
at the present bagaimana, dan in the future itu sebanyak 70 to 80%. Itu you bicara tentang masa yang akan datang. Nah, jadi bukan berarti nggak penting, tetap ada 10-20% tentang masa yang lampau. Disitulah gitu namanya pembelajaran itu kita peroleh. Ya, jadi apa yang tadi saya bilang what went wrong tadi itu dicari tahu, ya baru bisa kita memperbaiki. Ya, jadi maka tadi saya bilang estimation ini perencanaan itu nggak ada lah 100% yang sesuai dengan inilah ya awal perencanaan awal, tapi pasti di tengah-tengah itu ada perubahan-perubahan yang tidak disadari sebelumnya, pasti ada. Jadi fleksibel aja. Oke, so jadi kalau menjawab pertanyaan ini Pak Tan, jadi so New Year resolution is solution or illusion? Jawabannya apa jadinya Pak Tan? Untuk closing kita Pak Tan. Ya, kalau New Year's resolution, kalau kuat, dia punya dasar-dasarnya kuat, fondasinya kuat, based on your real needs gitu ya, itu bagus. Itu adalah solution. Tapi kalau New Year's resolution itu cuma hanya sekedar ikut-ikutan yang seperti tadi kita bilang, ya orang lain ada kok saya nggak ada, itu kan berarti kan nggak kuat. Itu maka jadi illusion. Atau prosesnya itu tidak kuat. Dia nggak tahu mulai dari mana, step number 1 bagaimana, step number 2 bagaimana. Coba nanti jumpa teman-teman yang bilang, oh saya ada New Year's resolution. Tanya aja. Bisa nggak dia jelaskan dia punya step by step? Nah, kalau dia nggak bisa step by step, ya pokoknya saya mau turunkan 5 kilo lah, udah. Itu kapan lu mau turunkan 5 kilo? Bagaimana caranya? Lu mesti ikut program seperti apa? Ya. Nah, jadi kalau itu baru jadi illusion. Itu dia kan nggak ada satu cara untuk make the dream come true. Ya, kalau kata Pak Tan tadi apa daydreaming ya? Apa? Daydreaming. Now, daydreaming itu kan you just stand there, you don't move gitu ya. Ya just dreaming tapi tidak ada pernah bangun-bangun. Jadi ini ya semuanya tidak ada semacam kejelasan. Maka kalau nggak ada kejelasan itu disebut sebagai illusion aja. Ya, nggak jelas lah artinya ya. Nah, what happen lah gitu. Tapi kalau orang bilang dia belum cukup dewasa ya, dia anak-anak ya, dia boleh lah dia. Tapi kalau kita, yang lucunya adalah yang buat New Year's resolution itu semua sudah dewasa. Ya. Dewasa, tapi belum sampai tua ya. Kalau udah tua itu mungkin nggak perlu ya. Tapi dia tuh udah sadar bahwa itu nggak mesti tunggu, harus start from now lah. Ya. Seperti itu Pak Yudi. Oke, thank you Pak Tan. Closing Pak Tan. Pak Yudi sendiri ada nggak New Year's resolution ini? Belum Pak Tan. Belum ya. Dreaming Pak Tan. mau ganti tempat tinggal yang lebih luas atau gimana ya? Mungkin dari 70-80 square meter mau jadi 120 square meter gitu. Ya seperti itu ya. Mudah-mudahan lebih ke ini, Wake Up Call Academy udah dapat running lebih well. Itu tapi ya saya bilang ya, ini New Year's resolution-nya ini hampir sama dengan expectation ini. Kalau kita bicara motivasi, saya suka bilang harapan adalah fondasi motivasi. Nah, ini harapan ini di ujung acara kita ini perlu saya tambah sedikit lah. Harapan. Semua orang harus mempunyai harapan. Oke. Sekecil apapun. Ya, misalnya hari ini saya udah set, nanti sebentar lagi saya akan beli makanan di mana gitu. Ya, dekat rumah saya itu ada namanya Jepari. Oke, nasi bungkus pakai ikan kakap goreng. Misalnya ya. And then when you have this in mind, jadi setiap saat you ingat nanti sore mau beli nasi di situ, semangatnya naik. Oh, wah nanti malam menikmati makan malam yang enak. Ya, nah itu seperti itu. Saya pikir itu lebih baik daripada you tunggu setahun sekali New Year's resolution ya. Jadi harapan itu setiap saat boleh kita ciptakan. Apa yang bisa membuat Anda senang? Maka berapa minggu ini saya ada satu perusahaan lagi training sangat-sangat ini 150 sales people itu lagi ikut saya punya program. Jadi salah satu pertanyaan adalah apa yang bisa membuat kamu bahagia dalam hidup ini? Ya, walaupun ini sedikit melenceng, tapi ini ada hubungan dengan New Year's resolution ya. Ya. Apa yang bisa membuat Anda bahagia? Nah, itu kalau Anda jawab dengan tepat,
jawab dengan tepat ya, nah itu berarti New Year's resolution-nya bisa kuat. Hmm. Ya. Misalnya yang bisa buat saya bahagia itu adalah anak saya itu bisa sekolah tahun depan. Ya. Bisa masuk sekolah yang lumayan bagus. Mahal sedikit tapi saya akan usaha. So you terus mengharapkan itu kan terjadi kan, you cari information sekolah mana yang bagus untuk anak itu. Nah, di situ pasti Anda itu merasa waktu cepat sekali berlalu dan Anda itu ada semacam semangat kerja yang luar biasa. Because apa? You are waiting for that result. Ya. Nah ini saya pikir sudah basi lah saya itu ngomong di mana-mana kalau kita lagi bicara soal motivation, walaupun saya bukan motivator ya, tapi saya juga bicara motivation. Kita itu perlu tahu apa yang bisa membuat kita itu bahagia. Seperti kita berdua, ya, yang bisa buat kita bahagia itu apa? Kalau bicara ada orang dengar gitu. Yeah. Kalau di laptop itu ada orang dengar. Jadi kan saya agak ragu kok masih 2 orang gitu. Ini ada berapa orang? Go, come and go gitu. Enggak apa-apa, tapi nanti bisa IG live. Yeah. Jadi yang bisa buat saya bahagia itu adalah orang nonton saya punya IGTV, orang kasih like di IGTV-nya atau dikasih saya punya postingan, ya. Nah itu membuat saya tuh bahagia. Oleh karena itu apa? Termotivasi untuk melakukan sesuatu yang terbaik, untuk sharing dan sebagainya, itulah yang membuat kita itu bersemangat. Ya sedikit mengenai motivation lah. Kalau ada kesempatan, ya kita bahas nanti itu. Saya paling ingat motivasi itu kalau Pak Tan waktu di Medan itu waktu sharing setelah selesai kelas kita ke Traders minum segelas bir, Pak. Ya, itu untuk dulu waktu masih minum. Begitu lagi ini ya session 6 jam gitu, kan haus kan, bicara kan capek begitu. Begitu ingat nanti di luar tuh ada bir Heineken yang lagi tunggu itu. That is my motivator. That is my motivator. Lalu juga ada kembang tahu yang suka saya bilang dulu. Kembang tahu di Brastagi Swalayan. Kerja di pabrik, setiap Rabu pulang itu kalau singgah itu pasti beli 3 kotak bawa pulang. Senang. Saya senang, keluarga senang. Jadi begitu belum Rabu aja, Senin aja udah pikir, nanti Rabu mau pergi ke perusahaan ini ya. Pulangnya saya mau beli kembang tahu. Betul-betul semangatnya beda. Teman-teman boleh praktekkan ini. Saya nggak tahu waktu Pak Yudi pulang dari Surabaya sama istri kan, sama Winda, ada nggak rencana nanti pulang on the way singgah di Tawan beli mie gitu kan, atau order pakai GrabFood atau gimana? Pakai GrabFood. Waktu itu kita order ini bubur kalau nggak salah. Order di mana? Order Tawan bubur. Bubur, oke. Jadi waktu Anda punya rencana mau order bubur di Tawan, ya kan? Mulai saat itu Anda sudah expect dong nanti, wah ini buburnya gimana ini. Ya itu jadi senang gitu. Ya, saya nggak tahu istilah di NLP itu apa. When you make yourself happy lah. Ya. Saya sebut itu adalah motivation. Saya nggak tahu. Mungkin lain kali bisa kita ajak 1 teman 2 teman lagi. Let's discuss about motivation. Unik. Kita nggak perlu termotivasi secara fisik, tapi secara mental dia paling penting. Ya, itu... Ingat ya, motivasi itu bukan karena fisiknya aja digenjot, tapi mentalnya itu perlu termotivasi. Ya, small thing Pak Tan, tapi bagi saya thank you for, bagi saya itu sebuah wake up call juga bagi saya untuk kayak saya misalnya saya kepikir besok pagi saya mau minum kopi bikinan sendiri gitu, pakai susu. Itu beda Pak Tan, pas tidur gitu ya, besok pagi bangun ya, wah ini oke siap-siap eksperimen kan, new thing kan, eksperimen satu hal yang baru gitu kan. So expectation is the foundation of motivation. Itu aja. If you are not motivated, try to create some expectation, some hope. Itu aja. Itu kalau itu sudah ada, ya sudah aman. And then itu satu hari you boleh 3-4 expectation nggak apa-apa, bukan mesti tunggu year end, New Year itu enggak ya. Every day, ya, misalnya macam sarapan pagi yang enak, tapi udah lama nggak makan. Besok aku harus pergi walaupun hujan. Nanti malam sebelum tidur pun ingat-ingat sarapan itu jadi semangat ya. Tapi jangan sampai insomnia ya.
Jangan sampai insomnia gitu. Nggak tidur-tidur, besok besok nggak bangun Pak Tan. Nggak jadi Kita makan. bangun jangan makan sarapan. Ya, seperti itulah. Saya bilang motivation is not that difficult to ini. Yang Ya, penting you tahu caranya gitu seperti apa. Semua orang itu ada itu. Mungkin suatu hari boleh ajak beberapa orang ya. Dan ya. mungkin ada punya tim nanti itu ada Ibu Ani apa itu. Jangan bicara corporate lagi. Tapi coba ke individu punya motivation factor itu Ya, apa seperti itu. Mungkin ya. itu Boleh. juga seru. Ya, Ya, juga nanti seru kita ya. ya, ya, ya. Lebih ke orangnya ya. Karena memang itu kemarin yang sama berempat sama Bu Ani Bu Fibra itu lebih ke organization things gitu yang kita mau Ya, segmennya gitu. But ya, anyway, ya. thank you. Oke, itu oke lah kalau itu. Tapi di organization juga ada kaitan dengan motivation ya. Ya, Bagaimana motivate the karyawan ya, the employees apa gitu semua. ya. Itu juga ada. Hmm, hmm. Oke, Oke. Thank you Pak Tan. Thank you for your time Pak Tan. ya. For Selesai, sharing. sudah jam 4 ya. Baik, Ya. kalau panjang juga nanti orang bosan. Oke, Ya. sampai jumpa lagi. So, thank you Pak Terima Tan. kasih Sampai sudah ketemu lagi diundang. Pak Tan. Thank Yo, you. sehat-sehat selalu ya Yo. Pak Tan. Dan Ya, thank you oke, teman-teman Bang. yang mengikuti acara hari ini. Ya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya dan always keep wake up. Thank you Pak Tan. Thank you.